Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di video di channel Belajar Manajemen dan Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah fenomena ketika kita menyelesaikan studi S1 kita. Nah, biasanya ketika studi S1 kita ini adalah sebuah perjuangan yang berat, perjuangan yang tidak mudah. Nah, makanya banyak dari kita itu kemudian bergembira berlebihan atau merasa senang berlebihan. Kenapa sih kok saya membahas ini ya? Karena sebetulnya kalau kita punya perasaan yang berlebihan terhadap sesuatu itu tidak baik. Artinya nanti pengambilan keputusan kita itu bisa terganggu oleh false atau rasa gembira kita, sehingga nggak objektif atau tidak sesuai dengan kemampuan kita sebenarnya. Nah, misalnya gini, kalau kita lulus S1 kita senang, kita merasa mampu dan kemudian kita melanjutkan S2, kita memutuskan untuk melanjutkan S2. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah keputusan yang belum tentu didasarkan pada objektivitas. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena kita biasanya akan berlebihan atau kita bahagia, kita senang ketika kita bisa lulus S1. Ya, lulus S1 senang, kemudian lanjut lagi lah, merasa puas, merasa bisa menaklukkan skripsi atau penelitian gitu. Sebenarnya lanjut juga nggak apa-apa, ya melanjutkan S2 itu nggak apa-apa, bagus. Tapi kita lihat-lihat dulu apa yang sebenarnya kita butuhkan, yang itu dulu. Nah, sebenarnya bahayanya apa sih kalau kita kemudian melanjutkan S2 tanpa pertimbangan yang objektif? Nah, yang pertama adalah kalau kita dari segi pembiayaan, mungkin S2 ini bisa lebih mahal ataupun butuh uang yang banyak. Nah, kita tidak memikirkan dengan baik-baik, kita tidak perhitungkan, maka kita bisa sulit memenuhi pembayaran kuliah. Nah, itu jadi harus dipertimbangkan dulu biayanya. Jadi bahaya sekali kalau kita memutuskan sesuatu dengan euforia sesaat, kemudian kita memutuskan S2 dan kemudian ternyata di tengah jalan kita kurang mampu dalam membiayai atau terlalu dipaksakan. Nah, ini tidak boleh. Ya, jadi hati-hati, sangat hati-hati, karena biasanya lulus satu tuh senang dan merasa ingin mengambil semuanya, merasa bisa semuanya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah dari segi penyelesaian studinya. Kalau penyelesaian studinya itu lancar, 2 tahun ya biasanya normalnya tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata penyelesaian studinya tidak lancar, kalau kita sudah masuk ke sebuah strata, nah kita harus selesaikan loh. Apa yang terjadi ketika kita tidak menyelesaikan studi itu atau kita tidak bisa selesai? Kita akan menyesal ya, karena tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab kita. Nah, itu kita harus berhati-hati ya, karena bisa jadi S2 lebih sulit daripada S1 gitu. Nah, dan sebagainya. Atau kendala-kendala yang kita tidak perhitungkan sebelumnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah output. Ya, dalam tanda kutip output artinya sekarang ada dua kubu ya. Yang satu adalah lulus S1 kemudian langsung bekerja, atau lulus S2 kemudian dia baru bekerja. Nah, ini kan dua sisi. Nah, apakah dengan lulus S2 kemudian kita mendapatkan penawaran pekerjaan yang lebih baik daripada ketika S1? Apakah seperti itu kenyataannya? Belum tentu, teman-teman, ya. Banyak dari teman-teman saya, teman-teman kita semua, bahwa yang lulus S2 pun gajinya tidak begitu tinggi daripada yang S1. Dari segi gaji, kalau saya ngomong dari segi pendapatan ya. Makanya sebenarnya kebutuhan kita apakah benar-benar studi, atau kebutuhan kita tuh melanjutkan S2 apa enggak, atau S1 saja cukup. Saya punya tips sebenarnya, kalau misalkan kita mau memutuskan apakah S2 atau S1, lihat aja kita mau jadi dosen atau enggak. Kalau kita jadi dosen memang wajib. Dosen itu wajib S2 karena memang syaratnya itu secara ini ya, formalnya memang seperti itu. Tapi kalau kita memang tidak memutuskan hidup di dunia akademis, tidak perlu sebenarnya. Ya, tidak perlu. Karena nanti justru akan menambahkan beban-beban kita atau tanggung jawab kita di depan. Gitu. Kemudian yang ke berapa? 4 ya. Yang keempat adalah selain dari segi kebutuhannya ya, sekarang kita lihat dari sisi manfaatnya. Oke. Manfaatnya. Tadi kebutuhan, kalau kebutuhan kerja ya.
Nah, yang keempat adalah manfaatnya. Kalau manfaatnya itu apa buat kita? Apakah manfaatnya itu sangat signifikan dengan ijazah itu atau enggak? Ini sebenarnya hampir mirip dengan yang poin ketiga, tapi saya tetap bahas yaitu manfaatnya. Karena ada bagi orang lain sebenarnya tidak bermanfaat. Karena apa? Karena memang itu kan akademis ya. Jadi ada perbedaan antara akademis dengan praktis gitu. Ya. Kita mungkin bisa bekerja di dunia akademis sambil di praktis, tapi itu juga tidak semua orang bisa seperti itu. Ya. Makanya saya menganjurkan bahwa kalau teman-teman memang ingin sekali untuk bekerja, maka bekerjalah. Tapi kalau teman-teman memang mau berkarir di dunia akademis sebagai seorang pengajar atau dosen, sampai S3 pun nggak apa-apa. Tapi memang jeleknya adalah atau pahitnya adalah memang untuk menyelesaikan studi S2, S3 itu tidak mudah. Ya, dari sisi dana, dari sisi waktu, dari sisi kerumitan, dari sisi subjektivitas. Nanti saya akan bahas subjektivitas kita dalam penelitian. Jadi skripsi, disertasi, tesis itu kan sebenarnya subjektivitas ya teman-teman. Kita memang tahu bahwa ada aturan-aturan atau standar-standar bahwa tulisan harus seperti ini ya, aturan statistik seperti ini ya, itu kan standar ya. Tapi tidak semua pembimbing itu punya standar yang sama. Artinya satu pembimbing kadang dia lebih santai, segini aja cukup gitu. Ada seperti itu. Ada juga pembimbing yang sangat rigid atau kaku ya. Kakunya gimana? Dia harus sempurna, dia harus bagus ya. Artinya dia menggunakan perasaannya dirinya untuk memilih apakah paper itu cocok untuk di ujian skripsi atau istilahnya adalah pendadaran ya kalau bahasa sehari-harinya gitu. Nah, jadi semuanya kembali kepada teman-teman semua, apakah mau melanjutkan S2 atau tidak. Ya. Pikirkan lagi pertimbangan praktis dan pertimbangan akademis. Kalau teman-teman mau lanjutkan S2, tentu harus jadi dosen. Kalau tidak, itu percuma, ya. Percuma. Meskipun orang bilang ada manfaatnya kita belajar, ya memang bermanfaat, tapi itu tidak signifikan dengan perbandingan antara yang kita korbankan dengan yang kita terima. Jadi kalau kita mau membandingkan sesuatu itu kita harus bandingkan antara yang dikorbankan dengan yang diterima. Itu sebanding nggak sih? Atau lebih besar yang kita korbankan? Beda cerita kalau jadi dosen ya. Kalau jadi dosen memang harus seperti itu. Semoga membantu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.